Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kemarin gimana Pak? Kemarin Saya alhamdulillah sudah selesai. selesai. Oke Pak Agus, hari ini kita percakapan untuk pra-observasi. Jadi nanti sebelum kita observasi, kita diskusi dulu Pak Agus terkait dengan perencanaan apa yang akan Pak Agus nanti laksanakan ketika pembelajaran. Pak Agus, tujuan dari pra-observasi ini adalah agar nanti Pak Agus ketika pelaksanaan itu lebih matang, itu yang lebih siap, lebih percaya diri, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pak Agus, bisa diceritakan tujuan pembelajaran kali ini apa Pak? Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa itu bisa mengetahui tentang bermacam-macam kegunaan dari rempah-rempah yang khas asli Indonesia itu. Yang pertama, yang kedua adalah siswa itu bisa menjelaskan tentang latar belakang bangsa Eropa itu bisa ke Indonesia. Yang ketiga itu siswa bisa menjelaskan rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang keempat adalah siswa bisa membedakan rute barat dan rute timur perjalanan mereka ke Indonesia. Gitu. Jadi ada 4 tujuan Pak yang harus akan dicapai nanti ketika pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, dari 4 tujuan ini ada pengembangan Bapak yang nanti akan dilakukan dan nanti tujuan sudah tercapai. Iya, arah pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa itu mampu memvisualisasi tentang rute secara runut dari negara yang merintis itu, yakni bangsa Portugis itu, sampai dengan urutan yang benar sesuai dengan kronologi sejarah sampai di negara Indonesia. Berarti itu kemampuan apa Pak? Pengetahuan atau kemampuan berpikir kritis atau apa Pak yang perlu difokuskan? Itu kemampuan penalaran. Penalaran, jadi penalaran kritis lebih banyak. Iya, karena mereka kan harus mengidentifikasi peta ini negara ini gimana. Nah, dari area pengembangan itu kan akan dikatakan bahwa anak siswa nanti akan diarahkan untuk bisa berinteraksi. Nah, kira-kira untuk strategi pembelajaran yang akan digunakan? Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menyiapkan itu Bu, video teks pembelajaran PPT dalam bentuk video. Nah itu kan siswa saya arahkan untuk bernalar kritis, nanti kan sesuai dengan kemampuan diferensiasi mereka yang berpikir kinestetik. Nah kita kelompokkan, yang auditory juga kita kelompokkan, video audio visual sendiri dan visual sendiri. Nanti tugasnya itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, jadi ini pembelajaran diferensiasi kembali ya? Iya. Diferensiasi apa Pak? Apakah sudah proses konten, apakah semua mencakup atau hanya beberapa saja? Ini diferensiasi konten saja. Untuk itu Pak, produknya sama dan apakah ada juga? Produknya ini ada 2 Ibu. Jadi produk dia bisa pandai menyusun kata-kata itu, sama dia melukiskan peta tadi, rutenya. Gitu. Sementara itu. Berarti ada 2. Berarti ini ada dua produk Pak? Iya, bentuk narasi tulisan, sama yang satunya itu adalah bentuk lukisan. Narasi apa lukisan? Karena ini berupa 2 produk. Menurut Pak Agus, apakah ini bisa dikatakan berarti? Bisa Ibu. Seharusnya kan nambah video sama suara, tapi itu bisa saya kembangkan di pertemuan yang kedua. Berarti fokusnya di diferensiasi konten. Iya. Oke. Nah, untuk alat dan bahan atau
yang mendukung unit belajar ini kira-kira ada nggak yang dibutuhkan? Alat kendaraan ini yang dibutuhkan adalah itu Bu, LKPD, lembaga kerja peserta didik, kita sudah nanti akan kita siapkan. Yang kedua itu adalah HP atau gadget, kan nanti anak-anak kita berikan link YouTube saya, terus mereka akan mengklik dan melihat seperti itu, dan nanti mereka mempelajari secara mandiri. Habis itu nanti setelah mereka memahami dan sebagainya, sambil kita tuliskan di papan tentang konsep itu biar lebih mantap, dan setelah itu anak-anak kita kondisikan untuk membentuk kelompok itu gitu, sambil nanti mengerjakan tugas yang kita panggil. Jadi ini ada KPD, kemudian HP yang utama Pak ya. Iya. Untuk buku paket apakah ada Pak? Buku paket itu sudah expired, Oh, sudah tidak sesuai dengan kurikulum kita, jadi kita pakai LKS. iya, lembaga kerja itu sampingan. Yang utama itu yakni kita mereka mencari searching di Google atau di yang sesuai dengan LKPD dan pembelajaran yang kita ambil. Oke Pak, selanjutnya terkait dengan nanti kita observasi itu nanti kita di kelas mana Pak? Di kelas 11C. 11C, jam berapa Bapak? Di 11C itu jam ke-56. Jam ke-56, jam ke-6 jam berapa Pak? Jam ke-56 itu sekitar jam 10.15. 10.15, tadi Pak ya? 10.15, kemudian nanti ketika observasi nanti saya akan mengamati Pak Agus, oke. Nah setelah itu setelah observasi nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi. Pasca nanti kita akan selesai lagi Pak. Iya. Baik Pak. Oh ya, yang terakhir Pak, ini untuk penilaian Pak. Iya. Penilaian di pembelajaran nanti menggunakan apa saja Pak untuk penilaian? Penilaian nanti di pembelajaran itu kita akan menggunakan, biasanya kalau saya itu pakai link Google Form. Ya, seperti itu. Ini yang dinilai apa Pak? Kognitifnya atau afektifnya atau apa Pak? Ini kognitifnya. Oke, jadi ada satu apa aja Pak yang dinilai? Ya. Terus sikapnya apa? Sikapnya ya dinilai juga Ibu, tapi itu opsional. Tapi tetap nanti kita akan ada juga. Baik Pak, semoga nanti kegiatan masih di kelasnya berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi tujuan pelajaran dapat tercapai Pak Kusli. Oke, sampai ketemu nanti di kelas 11 ya, 11C. Terima kasih Pak. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semua ya? Sudah sarapan kan? Ya, alhamdulillah. Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah ini, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari suatu tema yang sangat bagus atau sangat menarik dan membuat kita itu bisa terpesona dan bisa mengukur kenapa ya ternyata di negara kita Indonesia itu sangat melimpah ruah akan adanya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang luar biasa. Namun sebelum itu ya izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuannya adalah nanti menjalankan dari materi ini, yakni masuknya bangsa Portugis ke Indonesia yang merupakan bagian dari materi pokoknya kemarin, latar belakang kenapa bangsa Eropa itu bisa masuk ke Indonesia, bukan urutannya biar itu kita dapat pemahaman yang utuh, tidak sepenggal-sepenggal ya, dan bisa memuaskan akal dan pikiran kita. Oh iya,
Jadi nanti yang pertama peserta didik itu mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa secara global lewat jalur 4 dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang berbagai dampak penjajahan Belanda di tingkat lokal dan juga penjajahan Portugis di tingkat lokal nasional dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tekstual, visual atau bentuk yang lainnya. Ya, dan pemahaman yang bermakna yakni dampak kolonialisme Portugis di Indonesia nantinya. Itu ya. Saya rasa mungkin ada yang tahu bangsa yang pertama kali datang di Indonesia bangsa siapa? Bangsa Portugis, ya kan? Jadi tidak berlama-lama, marilah kita akan membentuk 4 kelompok yang sesuai dengan karakter belajar kalian. Ya, sesuai dari bangku aja dia menggunakan. Ini kelompok pertama ya, ini adalah kelompok kinestetik ya. Yang kedua ini kelompok auditori ya. Dan yang ketiga ini kelompok visual, dan yang keempat kelompok audio visual. Gitu ya. Dan untuk memulai pembelajaran ini bisa dibuka link YouTube saya tadi yang sudah kita share. Itu bisa dilihat, dibaca, dan juga bisa diamati. Ya, nanti setelah itu bisa mendiskusikan dengan temannya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan nanti. Silakan diamati dulu link YouTube saya tentang penjajahan atau perjalanan bangsa Portugis di Indonesia. Silakan, saya tak menuliskan sesuatu di papan tulis. Sudah namanya belum? Sudah ya.
sudah disimak, dibaca, dilihat, ya, diresapi, ya. Itu kelompok 1 kita kelompok kinestetik ya. Jadi kinestetik itu adalah kelompok belajar yang berdasarkan diferensiasi pembelajaran itu terkait dengan yang namanya gerak ya. Jadi nanti bisa dituliskan apa namanya di sini tentang apa namanya perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Ya, jadi kelompok 1 ini latar belakangnya sudah saya ada pancingannya, ekonomi, religi, itu ya latar belakang saja ya. Untuk yang kelompok 2 yakni kelompok auditori atau mendengarkan. Kalau yang kelompok 1 tadi kan kinestetik itu kan melihat pergerakan yang ada di video tadi ya kan, dominan di sana. Kalau yang kelompok kedua ini auditori itu apa namanya cenderung untuk mendengarkan ya, gitu. Atau juga cenderung untuk lebih pasif ya, tapi tidak masalah. Itu nanti bisa dituliskan apa namanya di sini ya, tentang apa namanya yang dituliskan tentang rute dari apa namanya itu rute perjalanan bangsa Portugis di Indonesia ya. Nah, bisa dituliskan dengan kata-kata apa. Lalu yang kelompok visual ya, ini itu bisa dilukiskan dengan gambar aja ya, peta perjalanan bangsa Portugis sampai Indonesia sesuai di video tadi. So, kalau kurang jelas bisa cari di petanya di kebetulan banyak ya. Dan yang kelompok yang keempat audiovisual ini nanti bisa ya untuk menjelaskan ya, karena tidak ada waktu untuk membuat video, jadi nanti bisa untuk berbicara atau ngomong kan dari yang dijelaskan tadi diceritakan bisa ya, tapi dituliskan aja nggak apa-apa, pas nanti dibicarakan. Jadi yang kelompok ini tadi kan dalam bentuk gambar ya. Kalau yang kelompok yang keempat ya, bisa saya tambahkan di sini ya, yang terakhir yang nanti belum ya. Nah ini C ya. Nah ini ya, dampak penjajahan di Indonesia ini ya, dampak penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Ini saya berikan artinya, misalnya adalah bahasa, bangunan, bisa juga agama. Atau kalian punya yang lain ya, bisa dikembangkan sendiri ya, apa bisa dituliskan ya. Silakan diskusikan, nanti kita presentasikan ya. Silakan. Dan untuk penilaian ini itu ya ada KSE-nya, kompetensi sosial emosional, yang dalam penelitian ilmiah KSE itu atau kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan kalian. Ya, tidak menjamin peringkat 1 IQ-nya tinggi itu sukses, tidak menjamin. Yang menjadi jaminan fakta real di lapangan itu apa namanya ya, kepandaian sosial emosionalnya. Bagaimana kalian bisa beradaptasi, berbicara dengan teman, dengan keluarga, ibu atau yang lebih tua, bapak guru dan sebagainya. Itu yang insya Allah menjadi jaminan kalian untuk sukses di kehidupan bermasyarakat. Maka
kita sisipkan itu, jadi nanti kerja kelompok ini diharapkan punya kesadaran diri dalam kemampuan emosi kalian untuk diskusi, gitu ya. Dan juga manajemen diri kalian untuk kemampuan kalian mengelola pikiran, emosi secara efisien, ya, di berbagai situasi termasuk situasi berkelompok ini. Dan kesadaran sosial kalian nanti diharapkan itu punya sudut pandang. Ini saya kasih gambaran ya, sudut pandang ekonomi, religi, boleh dicantumkan semua. Misalkan yang kelompok yang lain 1 atau 4, saya nggak setuju Pak, saya setuju dominan religi untuk bangsa kompetisi Indonesia. Monggo silakan, nggak apa-apa, itu ya. Dan keterampilan berelasi. Nanti kalian ini akan kita nilai kemampuan menjalin komunikasi, persahabatan yang erat dengan sesama anggota kelompok 1, kelompok 2, 3, atau 4 atau antar kelompok. Itu ya sosial emosionalnya bisa dibagi ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti sekiranya selesai, bila kalau saya kelupaan misalnya, tapi kalau nanti saya pantau ya, kalau selesai bisa tampil harus turun. Boleh yang sudah selesai dulu dipresentasikan ya, langsung ya. Silakan.
belum? Sudah semua? Oh iya, kelompok 2 sudah ya. Tidak kelompok 1, 3 dan 4. Silakan. Masih ada waktu ya. Kita tunggu 7 menit lagi ya. Sudah sambil dikerjakan, tidak apa-apa. Yang belum selesai diselesaikan. Yang sudah kelompok 2 ya. Silakan masuk ke depan. 1 anak atau 2 anak boleh, silakan diutarakan jawabannya, gagasannya terkait dengan materi ini ya. Nah, silakan. Nah. Ya, silakan. Yang lainnya yang belum tampil harus dibagikan. Tetap dikerjakan apa-apa, tapi mewakilkan 1 anak setiap kelompok yang belum selesai untuk menyimak. Nanti siapkan minimal 1 pertanyaan saja karena terbatas dengan waktu ya. Dan dituliskan nanti nama kelompok dan nantinya di selembar kertasnya ya, nama kelompok semua. Nanti pertanyaan dan jawaban bisa dikumpulkan ke saya tunggu ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan rute perjalanan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka datang dengan tujuan mencari rempah-rempah, terutama cengkeh dan pela yang sangat berharga di Eropa. Rute perjalanan mereka dimulai dari Eropa, melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia dan akhirnya tiba di Malaka pada tahun 1511. Setelah menaklukkan Malaka, Portugis melanjutkan perjalanan ke wilayah Kepulauan Nusantara, termasuk Ternate dan Tidore di Maluku, yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah. Mereka mendirikan pos perdagangan dan benteng di sana untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Meskipun mereka menghadapi perlawanan dari kerajaan lokal dan kekuatan Eropa lainnya seperti Spanyol dan Belanda. Sudah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan ya? Sudah ada. Silakan kelompok 3 karena keterbatasan waktu, pertanyaan jika ada nanti bisa disampaikan one aja ya kalau ada ya. Kalau kita paksakan nanti waktunya ya cukup ya. Di kelompok yang sudah selesai 1 mungkin. Ya. Oh ya, silakan Mbak, lanjutkan. Ya, itu ya. Di kecerdasan sosial emosional tetap saya nilai di sini ya. Dengar itu. Simak baik-baik ya. Nah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
Ada pertanyaan? Ada? Pertanyaan? Tidak ada. Ya nggak apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 atau kelompok 3 atau 4 silakan. 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu ada dalam bidang bahasa. Bahasa Portugis bercampur dan memperkaya kebendaharaan kata serta memengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. 2. Bangunan. Peninggalan berupa benteng-benteng Portugis, meriam, dan prasasti Padang. 3. Agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki Portugis disebarkan oleh Francisco Xaverius. 4. Berkembangnya aliran-aliran musik keroncong. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok tampil yang terakhir, kelompok 3 ya, yang visual. Nanti kelompok 1 dan seperti kelompok kedua auditory, kelompok 3 visual, dan kelompok yang keempat audio visual ya. Masih kita tunggu, jangan apa. Mungkin sambil menunggu kita kerahkan sejenak ya. Nanti kalau sudah bilang ya. Ini ya, penjajahan dan penjelajahan bangsa Portugis di Indonesia itu ada latar belakang ekonomi, yakni di sana sangat memerlukan di Eropa sana karena suhunya sangat dingin untuk menghangatkan diri, mengawetkan makanan, jenazah, membumbui makanan untuk obat-obatan. Bayangkan kalau api unggun itu di ruangan ini tanpa ada pemanis, perasa, pewangi kayak kalian api unggun di perkemahan, pengu ya baunya ya. Nah seperti itu. Makanan nasi tanpa lauk, tanpa apa-apa kan hambar ya. Nah seperti itu fungsi rempah-rempah, dan juga harganya sangat tinggi karena rempah-rempah saat itu masih hanya ada di Indonesia. Yang kedua, faktor religi. Mereka ingin menyebarkan agama Nasrani, ya jenis Nasrani apa aja, Katolik, Protestan terutama ya, ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, kemajuan tek untuk membuktikan bumi itu bulat, ya. Terus teori geosentris, ya, dibuktikan gagal. Yang benar heliosentris, matahari pusat tata surya, bukan bumi sebagai pusat tata surya, gitu kan? Ditemukan kompas, ditemukan teropong yang bisa melihat jauh dan sebagainya, itu memicu ini. Terus yang rute perjalanan bangsa Portugis di Indonesia ini, kalau Portugis kan pakai rute timur ya, sedangkan kalau rute barat bangsa Spanyol di pembahasan selanjutnya. Dan untuk rutenya ini nanti akan dijelaskan dari kelompok yang ketiga ya kan, tapi kan belum. Tidak apa-apa, nanti biar waktunya efisien sambil masih mengerjakan, kita jelaskan ini tuntas dulu. Dampak penjajahan bangsa Portugis di Indonesia itu adalah bahasa bangunan ya, bahasa ini ya, bahasa Portugis itu ya diserap di sebagian kecil masyarakat kita, terutama di Maluku, Sulawesi, Papua, dan Timor ya. Bangunan ya, ada bangunan khas Portugis tugu berbentuk salib ya, itu menandakan wilayah yang pernah dijelajahi. Nah, kalau wilayah jejak dan agama Katolik itu tersebar di Indonesia juga, di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Barat, sebagian Sulawesi, dan di pantai utara Pulau Sumatera, di pantai-pantai Pulau Kalimantan, kota-kotanya, dan di pantai utara Pulau Jawa dan kota-kota besar. Itu
Itu ya kira-kira. Untuk yang kelompok 3 sudah selesai? Nah, silakan dijelaskan pakai peta ini boleh, petanya sendiri dipakatkan gitu juga boleh. Gak apa-apa, boleh. Sudah udah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan menjelaskan rute perjalanan bangsa Portugis di Indonesia. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Ini gambarnya. Nah, rute pewayangan itu dari Lisabon pada bulan Agustus tahun 1487. Kemudian dilanjutkan ke Bergerakan atau Cape of Good Hope pada 1458. Kemudian ada Vasco da Gama, itu dari Portugal ke Lisabon, kemudian ke Afrika Timur, lalu kembali ke Afrika Selatan mengelilingi pantai Afrika, kemudian ke Laut Arab hingga Samudra India, kemudian kembali lagi ke Eropa. Kemudian yang terakhir Alfonso de Anel itu dari Portugal, kemudian mengelilingi pantai Afrika, kemudian ke Pulau Madagaskar untuk mencari rempah, lalu kembali lagi lalu ke Indonesia, ke Malaka, lalu sampai di Maluku. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk tugasnya nanti terakhir aja dikumpulkan ya. Jadi benar itu yang disampaikan kelompok yang terakhir dari kelompok 3. Jadi bangsa Portugis datang ke Indonesia itu sebagai bangsa awal atau kritis ya. Di samping nanti juga ada bangsa Spanyol di pembahasan setelah itu. Itu ya kira-kira. Jadi jalur rempah itu seperti itu. Kedatangan dua bangsa ini, Portugis dan Spanyol nantinya di Maluku yang berhasil membawa banyak sekali bahan rempah-rempah ya. Nanti kan ketemu di sini. Nah di Maluku sini ya. Ini dijadikan hari rempah-rempah dunia atau nasional. Itu kira-kira. Jadi apa namanya? Refleksi pembelajaran ini sudah selesai. Tinggal kita adakan refleksi saja, ya. Jadi pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah cukup aktif, ya. Dan juga pembelajaran ini nanti diharapkan kalian itu bisa memahami, oh ternyata bangsa kita itu sangat kaya raya. Jadi jangan sampai kita menjadi bangsa yang minder atau bangsa yang pahit luar negeri ya. Kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri. Jadi apa namanya? Kita juga tidak boleh menyombongkan diri dengan menganggap bangsa kita lebih hebat. Tidak boleh. Harus proporsional ya. Bangga dengan negara kita sendiri, kita tidak boleh menganggap bangsa lain rendah. Itu nanti jatuhnya ke chauvinis. Apa itu Pak? Negara yang rentan untuk terlibat konflik, ya, seperti negara fasis pada zaman yang telah lalu di masa Perang Dunia II kan. Nah, seperti itu. Jadi tampilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah cukup mengesankan dan cukup bagus. Dan yang perlu kita klarifikasi itu hampir nggak ada ya. Meskipun yang perlu kita tambahkan itu ya itu saja rutenya. Kalau rute timur dari Eropa, jadi kalau yang Portugis di pelabuhan Lisabon sampai dengan ke Indonesia, khususnya Malaka lalu ke Maluku itu tidak sekali 2 kali, mungkin puluhan bahkan ratusan kali dalam tempo waktu ratusan tahun baru bisa sampai. Itu loh mereka sangat bersemangat
dalam menuntut ilmu. Itu pelayaran saja, belum lagi yang lain. Ya kan? Apalagi kita harus bisa untuk lebih dari mereka kalau ingin negara kita ingin maju. Itu ya, saya rasa sudah cukup. Ya, apa namanya, tugasnya nanti setelah doa aja bisa dikumpulkan ya. Kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing sebelum kita akhiri, dan setelah kita akhiri tolong nanti langsung dikumpulkan di sini ya. Membantu rasanya. Ya, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikumpulkan? Ya, terima kasih. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana perasaannya Pak Agus setelah tadi kita melaksanakan operasi di kelas? Alhamdulillah rasanya plong gitu Bu. Plong ya, ya. Selain itu apa lagi Pak? Selain plong Pak? Plong ya, lega, terus apa namanya, sudah gugur satu kewajiban. Oh. Oke Pak, tadi ketika sebelum operasi di kelas kan Pak Agus tadi menyampaikan strategi pembelajaran Pak Ye. Kira-kira strategi tadi bisa disampaikan atau apa? Ya, strateginya itu alhamdulillah sudah belajar dengan efektif Ibu. Namun untuk keaktifan siswa itu masih ada beberapa siswa yang dalam kegiatan pembelajaran tersebut itu kelihatan kurang pede dan memilih untuk menjadi diam, tidak seperti biasanya. Keaktifannya kurang. Kira-kira menurut Pak Agus apa Pak yang menyebabkan hal itu kurang? Nah, yang menyebabkan keaktifan siswa kurang itu ada beberapa macam Ibu. Biasanya yang kami hadapi itu karena mereka itu apa ya, merasa nanti kalau saya menjawab ini nanti salah, kalau nanti dianggap salah nanti dibully atau itu, jadi mereka memilih aman. Nah, itu kan tugas kita untuk bisa mereka mau berbicara, dan sekali lagi dan sering saya tekankan, tidak ada jawaban salah dan benar, nanti kita apresiasi semua. Seperti itu. Berarti anak merasa kurang percaya diri, terus pas-pas gitu Pak Ye. Iya, takut ditertawakan. Gitu ya. Nah Pak, untuk mengatasi ini kira-kira apa yang akan Pak Agus lakukan di kemudian hari? Ya, di kemudian hari saya akan menerapkan PSE Ibu. PSE. Sosial emosional itu dengan fokus kepada kesadaran diri anak-anak bahwa kita itu unggul dari awal. Tinggal kita sadarkan kalau mampu, dan tidak ada jawaban yang salah. Cuma kurang tepat, kalau kurang tepat kita luruskan saja, tidak kita salahkan, tidak menghakimi, dan supaya kita itu timbul kesadaran kalau ini pembelajaran ya wajar, salah dikoreksi, terus harus tidak boleh malu atau memilih pendiam ketika jawabannya itu kurang tepat. Dan ini saya harapkan dengan tugas kelompok itu melatih tanggung jawab mereka bersama. Berarti nanti Pak Agus akan melaksanakan pelajaran PSE, dari nanti anak-anak dikelompokkan sebagai, dan nanti anak bisa membahas bersama lain Pak. Iya. Nah tadi dikatakan juga Pak Agus ada 4 tujuan Pak ya? Iya. Nah dari 4 tujuan tadi, apakah semua tercapai Pak? Alhamdulillah tercapai Ibu. Namun ada yang satu yang kurang maksimal tadi, itu akan kita di pertemuan kedua, yakni mereka bisa membuat video dan juga audio atau voice note itu ya untuk pembelajaran di pertemuan yang kedua.
karena waktunya itu yang kurang mencukupi. Nah, dari pelajaran tadi Pak, kira-kira apa Pak yang bagus dan harus dipertahankan dan yang kurang bagus dan harus ditingkatkan? Oh, ya. Yang bagus dan perlu dipertahankan itu adalah siswa itu berani maju ya di awal itu meskipun berdua untuk ngomong dan mengutarakan menurut pendapatnya, seperti itu sangat bagus. Dan yang perlu ditingkatkan itu adalah keaktifan siswa itu masih masih kurang gitu. Nah, itu kan kalau di SMA saya khawatir nanti kalau di perkuliahan mereka akan ketinggalan. Jadi sebelum itu terjadi kita harus mengeksplor mereka. Biasanya saya memberikan reward itu. Siapa yang berani menjawab dengan tepat akan saya berikan misalkan tempe atau misalkan permen berapa butir, atau kita berikan oplos, atau kita angkat nilainya tugasnya di atas KKM. Siapa yang berani menjawab ini dengan tepat dan tidak ada jawaban yang salah. Nah, kalau nggak ditekankan gitu mereka minder, kalau ditertawakan terus diejek sama temannya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan Pak, nanti kedepannya Pak Agus itu akan merencanakan yang pertama melaksanakan PSE ya, kemudian mengarahkan anak membuat video dan audio itu tadi Pak G. Yang ketiga nanti Pak Agus juga akan memberikan tujuan agar nanti anak-anak itu lebih tertarik, kemudian maju aktif seperti itu Pak G. Nah, dari rencana-rencana ini kira-kira Pak ukuran keberhasilan yang dapat Pak Agus tarik kesimpulan itu. Jadi katakan berhasil, apakah seperti apa? Iya. Nantinya jika proses kegiatan belajar mengajar ini berhasil, dikatakan berhasil, itu dari segi prosesnya yang pertama siswa itu bisa berdiskusi aktif, saling timbal balik, saling menambahkan. Jadi diskusi itu hidup gitu, saling menambahkan apa yang kurang dari temannya, terus dia mampu membuat pertanyaan yang berkualitas, bermutu, dan tidak menyimpang dari tema pembelajaran. Dan anak-anak juga bisa untuk menjawabnya meskipun mencari searching di Google atau dimanapun, atau dari LKS itu yang pertama dari prosesnya. Dan indikasi keberhasilannya kedua itu adalah dari nilai tugas dan nilai PH. Anak-anak itu tentunya diharapkan bisa meningkat melebihi KKM. Jadi kalau saya pendapat jadi yang pertama adalah prosesnya di mana nanti dalam belajar nanti anak lebih aktif dalam diskusi, kemudian dari pertanyaan, kemudian komunikasi juga Pak G. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari nilai anak apakah sudah sesuai yang diharapkan seperti itu Pak G. Betul ya? Iya. Oke. Nah, dari ukuran keberhasilan ini kira-kira Pak Agus nanti akan melaksanakan apa? Kira-kira ini akan saya laksanakan secepatnya. Seminggu depan saya sudah mulai awal penilaian dan sudah materinya sudah dijalankan. Minggu depan akan melaksanakan ini ya. Nah, untuk membantu pencapaian tujuan ini atau rencana ini kira-kira Pak Agus butuhkan apa? Dari dukung. Oh iya. Maka ya mendukung, kemudian perlu apa itu yang diperlukan kira-kira. Iya Ibu, ini untuk mencapai target yang saya sampaikan tadi ini perlu daya dukung dari tentunya siswa itu membutuhkan dukungan dari orang tua atau wali murid untuk mensupport baik tenaga, pikiran atau moral, nasihat itu untuk belajar. Dan ini alhamdulillah sudah ada wali murid, saya sebagai wali kelas itu akan saya himbau untuk
mereka memberikan semangat belajar dan waktu kepada anak-anak mereka untuk belajar sejarah, dan selalu akan saya berikan pengumuman untuk tugas atau PR, dan mereka misalkan anak-anak itu ada yang membantu orang tua bisa berhenti. Itu yang pertama dari sisi wali murid atau orang tua. Yang kedua dari sekolah itu biasanya kalau ada sedikit butuh waktu panjang untuk melaksanakan tugas kayak P5 itu kan, atau kayak tugas saya waktu panjang ini, pengertian atau dukungan dari bapak atau ibu guru yang kita hubungi, Pak, mohon maaf waktunya ini saya minta beberapa menit, 30 atau 25 menit. Nah, biasanya mereka mendukung. Itu dari sekolah. Dan kalau dari alat-alat ini kan juga butuh dukungan dari laptop untuk membuat soalnya juga, membuat tugasnya, mengolah, seperti itu, daya dukung seperti itu. Juga kadang-kadang siswa itu biar nggak bosen kok melulu YouTube aja, kita kadang-kadang tugasnya itu pakai membuat entah itu komik, entah itu lukisan, entah itu membuat PPT yang ditampilkan di layar, atau membuat mosaik. Tentu kita juga menggandeng guru seni budaya supaya seninya ini tidak mubazir atau muspro, bisa dipajang. Itu membuat anak-anak tertarik. Yang terakhir kapan hari itu karya mosaik anak-anak yang bertema sejarah itu saya kumpulkan dan saya taruh di perpus, dan juga sebagian yang paling bagus saya taruh di perpustakaan umum. Begitu. Bagus sekali Pak Agi. Jadi tentu Pak Agus membutuhkan semua lini Pak Agi. Iya. Dari siswa, orang tua, rekan pejabat, bahkan kepala sekolah juga itu perlu dukungan ya, dan dengan sarana-prasarana yang dibutuhkan Pak Agus. Nah, apakah ada Pak yang masih mengganjal? Yang masih mengganjal, insya Allah selama ini masih belum ada. Sudah semua dan semua juga mendukung. Baik Pak Agus, sukses selalu untuk Pak Agus. Nanti mungkin dengan waktu kita bisa sharing kembali. Nanti Pak Agus bisa cerita-cerita bagaimana tercapaian dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.